Harap bisa lanjutkan. Kemudian lanjut berikutnya. Sekarang alat bukti dalam pasal 84. Jadi karena di dalam rumusan pasal 340 dan kejahatan nyawa tadi disebutkan sebagai rumusan delik material, maka ini menjadi penting dalam hubungan dengan ini adalah namanya teori kausalitas. Ya. Teori kausalitas. Ya. Kausalitas itu artinya harus ada sebab melahirkan akibat dan akibat disebabkan karena sebab. Jadi teori kausalitas. Lanjut. Ya. Berikut. Jadi kausalitas. Nah, kausalitas itu nanti penting dalam konteks ini. Ya. Ada sebab, ada akibat, dan ada akibat disebabkan karena sebab. Ya. Selanjutnya karena ini ada satu rumusan material, maka akibat itu harus disebabkan karena musabab. Musababnya harus berapa? Dalam prinsip kalau itu tindak pidana pembunuhan berencana, mestinya musabab itu hanya satu. Ya. Musabab hanya satu. Dan musabab itulah menimbulkan akibat. Ya. Ya. Musabab itu menimbulkan akibat. Mungkin di atas sebelumnya. Nah itu. Jadi ada sebab, ada akibat. Maka akibat semata-mata disebabkan karena sebab. Gitu. Jadi tidak boleh misalnya sebab menimbulkan akibat, akibat tidak semata-mata karena sebab. Nggak boleh. Ini dalam konteks kausalitas itu adalah harus tunggal. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya sebabnya jamak? Nah, sebabnya jamak itu nanti berbeda konstruksinya dalam hubungannya dengan pasal 340. Itu berbeda. Gitu. Maka disuruh tunggal. Maka ahli katakan di situ adanya di mana lapangan lahir atau lapangan objektif dipakai untuk apa? Oleh ilmu objektif. Ya. Jadi ilmu objektif itu lawan katanya dengan subjektif. Ya. Kalau ilmu objektif itu ya diuji oleh siapapun mereka, karena ilmiahnya objektif, maka hasilnya harus sama. Kalau hasilnya berbeda, ilmu objektifnya mesti harus satu nanti yang benar dalam konteks ini. Tidak mungkin ada ilmu objektif itu melahirkan penggandanya begitu jauh. Itu tidak mungkin. Karena itulah maka khusus untuk mencari sebab dalam akibat matinya orang, tadi diperlukan bantuan ilmu objektif. Ya. Sekarang seberapa sebenarnya bantuan ilmu objektif tadi ya, ilmu objektif itulah sesungguhnya yang menentukan sebab menjadi akibat, akibat karena sebab. Jadi kalau berikutnya mungkin itu kalau misalnya sebab jamak itu namanya kausal. Beda kausalitas kalau menurut rumusan ahli adalah kausalitas harus satu. Ya. Orang ditusuk karena keluar darah terus mati. Ya. Tapi kalau saya contohkan di situ, bagaimana kalau ada orang ditembak kakinya, ternyata setelah tembak kakinya dia jatuh dan jatuh kemudian kena kena tangga dari beton dan gegar otak dan kemudian batok kepalanya pecah dan mati. Gitu. Di sini saya katakan kausalitas sama. Jadi di sini akan lihat di situ saya contohkan tembak kaki. Karena kaget serangan jantung, karena serangan jantung jatuh, kepalanya pecah dan gegar otak dan mati. Di sini harus kausalitasnya banyak. Ada tembakan, ada serangan jantung, dan kemudian ada jatuh dan kena beton dan kemudian mati. Maka di sini harus satu yang menyebabkan matinya, yang dominan dalam konteks ini. Kalau kita tarik semua bertanggung jawab dalam konteks ini, itu namanya kita mengikuti teori yang dikenal dengan teori conditio sine qua non. Dalam hukum pidana sudah ditinggalkan itu karena cara menarik kausalitas terlalu jauh. Ya. Karena dalam teori conditio sine qua non dalam konteks ini menyamakan antara syarat dengan akibat. Syarat dengan musabab. Setiap syarat, kalau diambil syarat itu tidak ada, akibat tidak terjadi, maka dia musabab. Maka ini terlalu jauh. Maka dalam kasus seperti ini, maka harus ditelusuri sebabnya apa. Kalau misalnya yang berkorban itu diotopsi, sebabnya adalah batok kepalanya pecah, menyebabkan gegar otak dan meninggal, berarti musabab matinya orang karena gegar otak atau kepalanya pecah karena, atau batok kepalanya pecah karena jatuh. Bukan karena tembakan. Tembakan menimbulkan akibatnya, tembakan kaki menimbulkan akibat luka kaki. Serangan jantung jatuh itu karena dia sebab lagi serangan jantung. Nah, dalam teori yang terkait dalam kasus yang ahli sampaikan itu namanya ini kausal, karena kausal ini penyebab jamak, dan kalau penyebab jamak, kalau misalnya ada serangkaian perbuatan orang, maka masing-masing harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan
perbuatan masing-masing. Penembak tadi semata-mata karena dia menembak dan akibat luka-luka itulah yang salah, luka-luka tanggung jawabnya.